Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Nilna Fauza MHI selaku dosen pengampu mata kuliah fikih Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ula. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang pengertian wakalah. Wakalah secara bahasa berarti perlindungan, pencukupan, tanggungan, atau pendelegasian. Seperti kata yang digunakan dalam Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 173 yang berbunyi Hasbunallah wa ni'mal wakil, yang artinya cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Allah adalah sebaik-baiknya penolong. Adapun pengertian wakalah secara istilah adalah permintaan seseorang kepada orang lain menjadi wakilnya dalam sesuatu yang bisa diwakili. Wakalah memiliki beberapa makna yang cukup berbeda menurut beberapa ulama. Berikut adalah pandangan dari para ulama. A. Menurut Hasbi As-Siddiqi, wakalah adalah akad penyerahan kekuasaan yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak, yakni bertasarruf. B. Menurut Sayyid Sabiq, wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. C. Menurut ulama Malikiyah, wakalah adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan haknya, yang tindakan itu tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah mati. Sebab jika dikaitkan dengan tindakan setelah mati, berarti sudah berbentuk wasiat. D. Menurut ulama Hanafiyah, wakalah berarti seseorang mempercayakan orang lain menjadi ganti dirinya untuk bertasarruf pada bidang-bidang tertentu yang boleh diwakilkan. Yang terakhir, E. Menurut ulama Syafi'iyah, mengatakan bahwa wakalah adalah suatu ungkapan yang mengandung suatu pendelegasian suatu oleh seseorang kepada orang lain supaya orang lain itu melaksanakan apa yang boleh dikuasakan atas nama pemberi kuasa. Jadi, beberapa pengertian wakalah menurut ulama-ulama tadi dapat disimpulkan bahwa wakalah adalah pemberian kewenangan kepada orang lain untuk bisa melaksanakan suatu pekerjaan pada bidang-bidang yang bisa diwakilkan atas nama pemberi kuasa yang tindakan itu tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah mati. Sebab, jika dikaitkan dengan tindakan setelah mati berarti sudah berbentuk wasiat. Dasar hukum wakalah di dalam Islam, seseorang boleh mendelegasikan suatu tindakan tertentu kepada orang lain di mana orang lain itu bertindak atas nama pemberi kuasa atau yang mewakilkan sepanjang hal-hal yang dikuasakan. Dalil yang dipakai untuk menunjukkan kebolehan itu antara lain dalil Al-Quran. Dalam surat Al-Kahfi ayat 18 yang artinya, dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sudah berapa lamakah kamu berada di sini? Mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Berkata yang lain lagi, Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun. Dalil hadis bahwasannya Rasulullah mewakilkan kepada Abu Rafi dan seorang Ansor untuk mewakilkannya mengawini Maimunah binti Al-Haris. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta. Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan, di antaranya adalah membayar hutang, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, dan lain-lain. Menurut dalil ijma', para ulama pun bersepakat atas diperbolehkannya wakalah.
Selanjutnya, rukun dan syarat-syarat dalam wakalah. Menurut kelompok Hanafiyah, rukun wakalah itu hanya ijab qabul. Pengertian ijab qabul adalah pernyataan mewakilkan sesuatu dari pihak yang memberi kuasa, dan qabul adalah penerimaan pendelegasian itu dari pihak yang diberi kuasa tanpa harus terkait dengan menggunakan suatu lafadz tertentu. Akan tetapi, jumhur ulama tidak sependirian dengan pandangan tersebut. Mereka berpendirian bahwa rukun dan syarat wakalah itu adalah sebagai berikut. 1. Orang yang mewakilkan, yakni muwakil. 2. Orang yang diwakilkan, yakni wakil. 3. Objek yang diwakilkan. 4. Sigot. Selanjutnya adalah macam-macam wakalah. Wakalah mutallaqah, yaitu perwakilan yang tidak terikat syarat tertentu. Kemudian wakalah muqayyadah, yaitu perwakilan yang terikat oleh syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Pembahasan yang terakhir adalah wakalah akan berakhir apabila 1. Kematian atau kegilaan salah satu dari yang berakod. 2. Diselesaikannya pekerjaan yang dituju dalam perwakilan. Ketiga, pemecatan wakil oleh muwakil meskipun wakil tidak mengetahuinya. Keempat, pengunduran diri wakil. Dan yang terakhir adalah keluarnya muwakil fih dari kepemilikan muwakil. Nah, jadi itulah pembahasan kita kali ini tentang wakalah. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada pembahasan yang kurang bisa difahami atau masih ada kekeliruan. Terima kasih sudah mendengarkan sedikit pembahasan tentang materi wakalah. Saya akhiri cukup sekian. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.